Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam The Central Bank, program yang mengulas kebijakan Bank Indonesia. Bulan Oktober ini genap setahun Bank Indonesia mematok suku bunga acuan di posisi 7,5%. Apa pertimbangan BI atas kebijakan tersebut, serta bagaimana prospek ke depannya? Saya Hera Evarin akan membahasnya dalam The Central Bank. Bulan Oktober ini tepat setahun Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di posisi 7,5%. Keputusan mempertahankan BI rate ini sejalan dengan perkiraan 27 analis yang disurvei Bloomberg. Bank Indonesia beralasan posisi BI rate 7,5% masih konsisten mendukung sasaran inflasi tahun ini dan tahun depan. Selain itu, BI juga menilai level ini masih bisa menurunkan defisit transaksi berjalan dan menjaga aliran masuk modal asing. Meski optimistis stabilitas ekonomi terjaga, Bank Sentral masih mewaspadai risiko domestik, yaitu rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Secara akumulatif hingga September 2014, aliran masuk portfolio asing ke pasar keuangan Indonesia telah mencapai 14,6 miliar dolar Amerika Serikat. Ekonom menilai kebijakan mempertahankan bunga acuan sebagai langkah tepat karena Bank Indonesia masih memiliki ruang untuk mengantisipasi risiko eksternal seperti rencana normalisasi The Fed. Dalam kondisi normal, inflasi kita akan berada di range 4,5 sampai 5,5% untuk tahun ini. Artinya, kalau posisi BI rate saat ini masih 7,5%, dibandingkan dengan prognosis inflasi tahunan itu sekitar 5,5%, masih ada insentif atau sweetener bagi investor dalam rupiah sebesar 200 basis point, ya, atau 2%. Ini masih cukup reasonable ya bagi BI untuk tetap mencegah agar BI rate tidak naik di level 7,75. Sampai kapankah Bank Indonesia akan tetap mempertahankan bunga acuan di posisi setinggi 7,5%? Dan bagaimana langkah antisipasi BI merespon rencana kenaikan BBM bersubsidi serta kebijakan moneter eksternal? Ya, itu tadi pertanyaannya. Sudah setahun, apa pertimbangan Bank Indonesia tetap menahan BI rate di posisi 7,5%? Kita segera membahasnya bersama Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Solikin M. Johro. Pak Solikin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di The Central Bank. Pak Solikin, tadi kita tahu sudah setahun 7,5%. Tapi yang menarik adalah RDG yang terakhir, bersamaan pula dengan pemilihan Ketua MPR dan sore sekali diumumkan. Apa yang terjadi, Pak? Begitu alot, bagaimana dinamika dalam RDG terakhir terjadi? Terima kasih, Mbak. Kalau bicara dinamika, ini kita sudah biasa sebenarnya melakukan RDG dengan pembahasan yang sangat alot. Bahkan pada masa-masa sebelumnya juga kita sangat dinamis sekali pembahasannya. Jadi kalau kita bicara dinamika dalam pembahasan seperti itu memang. Kalau kita bicara isunya sebenarnya juga tidak relatif sama dengan isu-isu bulan sebelumnya. Jadi cuma memang kemarin kebetulan anggota dewan gitu ya ingin mendalami lebih lanjut gitu. Jadi ingin mendapatkan gambaran yang lebih pasti mengenai potensi-potensi tekanan dalam perekonomian, termasuk juga potensi atau prospek ekonomi kita ke depan. Jadi sehingga memang pembahasannya sangat dalam. Jadi supaya kita bisa mengambil keputusan dengan lebih tepat gitu. Apakah dalam RDG terakhir juga sempat ada ide untuk membaca potensi-potensi kemungkinan yang tidak baik bagi ekonomi Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan? Segala potensi atau kemungkinan kita perhitungkan. Jadi istilahnya kita biasa di dalam RDG bulanan karena ini mengambil suatu keputusan, maka biasanya kita melihat berbagai dimensi risiko itu dan kita melakukan simulasi biasanya. Jadi seandainya kondisi seperti begini maka kita harus merespon seperti ini. Kalau kondisinya seperti ini kita akan melakukan seperti ini. Jadi itu kita menjajaki semua kemungkinan yang mungkin terjadi dan termasuk kesiapan kita di dalam merespon potensi potensi risiko tersebut gitu. Baik, secara singkat Pak, sehingga apa yang menyebabkan BI rate kembali ditahan di 7,5%? Ya. Jadi kan kalau keputusan kebijakan Bank Indonesia terkait dengan BI rate biasanya kan kita memang kita melihat bagaimana apakah suku bunga itu atau BI rate itu masih konsisten dengan pencapaian sasaran kita yang utama yaitu inflasi. Jadi kalau kita melihat
dalam pembahasan RDG itu kita melihat perkembangan itu tidak hanya current condition, tetapi kita melihat ke depan, Pak. Jadi apakah bagaimana potensi tekanan terhadap stabilitas inflasi maupun misalkan current account deficit yang potensi juga akan masih besar, terus potensi terhadap gangguan terhadap pencapaian target yang lain, misalkan pertumbuhan ekonomi kita bagaimana, terus kondisi SSK kita bagaimana. Nah, itu semua itu bermuara pada suatu kesimpulan bahwasanya BI rate yang kita putuskan 7,5% itu masih konsisten dengan pencapaian target inflasi dan menjaga kestabilan secara makro gitu. Berbicara mengenai potensi, bagaimana dengan potensi defisit transaksi berjalan kita yang pada kuartal 2 melebar menjadi 4,27% dari yang sebelumnya hanya 2,05%. Bagaimana BI memandangnya? Ya, pertama kalau kita melihat current account deficit, kalau dibicara Q2 ya, kuartal kedua itu memang pertama dia tidak luput dari faktor seasonal. Jadi biasanya di Q2 itu memang kegiatan ekonomi itu juga mulai tinggi gitu ya, dan itu biasanya current account deficit itu memang lebih tinggi dibandingkan kuartal-kuartal yang lain. Nah, kalau kita lihat kondisi kemarin juga seperti itu. Nah, di kuartal ketiga tentunya nanti kondisi itu akan membaik gitu ya, sehingga dan kalau kita lihat potensinya sebenarnya yang menjadi isu adalah current account deficit yang terkait dengan sektor migas. Ya, kalau kita melihat sebenarnya ada perbaikan di current account deficit atau trade balance dari sisi non migas. Ini kita bisa bandingkan bahwa di semester kedua tahun ini potensi perbaikan di sektor non migas ini lebih baik daripada tahun lalu. Memang isu yang dihadapi oleh perekonomian kita lebih terkait dengan migas, sehingga disinilah kita masih mengalami kendala di dalam upaya untuk menurunkan current account deficit secara total ke arah yang lebih sehat. Nah, kami tentunya optimis bahwasanya angka itu akan bisa mengarah ke level yang kita harapkan sekitar 3%. Sampai akhir tahun 2014? Iya. Ada yang menarik Pak mengenai pemerintahan baru, ada wacana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Iya. BBM naik, inflasi juga pastinya akan naik. Right. Apakah BI rate juga akan naik nanti? Oh iya, gini. Jadi kita bicara BBM ya. BBM itu sebenarnya kalau kita lihat nature-nya, kenaikan harga BBM itu bersifat temporer, Mbak. Ya, bersifat temporer. Jadi biasanya kalau kita lihat dari angka-angkanya itu 2-3 bulan itu dia hilang. Memang dari sisi tahun dasar atau base year-nya dia memang pertama ya kayaknya akan, tapi inflasi akan turun setahun kemudian akan hilang. Tetapi poinnya tekanan itu bisa temporer. Nah, bagaimana BI merespon? Tentunya ini tergantung pada besarannya, ya. Apakah itu naiknya cuma 1.000 atau 2.000, 3.000, ini kita akan melakukan respon berbeda. Terus juga timingnya, ya kan? Apakah kita kalau timingnya misalkan bulan depan atau tahun depan, setelah pelantikan misalnya November misalnya, ya itu tergantung itu. Jadi sehingga, tetapi yang jelas berbagai kemungkinan itu seperti yang saya sampaikan tadi sudah kita perhitungkan dalam berbagai asesmen simulasi tadi, Mbak. Kami melihat bahwasanya yang penting kesiapan kita di dalam merespon secara preemptif dan tentunya kita juga tidak hanya menggunakan suku bunga saja. Ya, apalagi selain suku bunga mungkin respon seperti apa yang akan diberikan oleh Bank Sentral? Bank Indonesia mempunyai strategi kebijakan dengan menggunakan bauran kebijakan. Jadi bauran instrumennya itu tidak hanya suku bunga tetapi juga menggunakan instrumen-instrumen lain ya. Nah, terkait dengan misalkan juga instrumen makroprudensial dan juga koordinasi dan komunikasi. Nah, terkait dengan pengendalian inflasi ini yang penting itu sebenarnya kita lakukan koordinasi, Pak. Jadi kalau kita contohkan pada tahun lalu itu bagaimana keberhasilan Bank Indonesia dengan pemerintah gitu ya, berkoordinasi melalui forum TPI TPID sehingga second round effect dari kenaikan BBM itu bisa diminimalisir. Ya, terus kemudian instrumen yang lain juga komunikasi yang nggak kalah penting. Jadi kita terus mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwasanya kenaikan BBM ini tentunya bersifat temporer, kemudian ini memang dari sisi strategi yang grand design-nya ini akan pahit jangka pendek, tetapi ini for the sake of goodness in the long run. Dan yang menarik adalah BI tidak hanya akan menggunakan BI rate instrumen yang akan digunakan, tapi ada instrumen bauran kebijakan lain yang akan dilakukan. Baik, Pak Solikin, kita tahan dulu. Pemirsa, bagaimana Bank Indonesia akan merespons kebijakan moneter eksternal? The Central Bank akan kembali dengan perbincangannya.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di The Central Bank dan masih bersama Pak Solikin. Pak, sebelum kita melihat faktor eksternal, utamanya mengenai The Fed, Bank Sentral Amerika, dan efeknya terhadap emerging market termasuk Indonesia, saya ingin masih dalam negeri dahulu. BBM naik itu bagaimana nanti kira-kira otoritas fiskal akan juga bersama-sama dengan otoritas moneter mengendalikan kondisi ekonomi Indonesia? Ya. Jadi begini Mbak Ira, kalau kita bicara koordinasi, mestinya kita bisa menarik pada dimensi yang lebih luas. Jadi kita tidak hanya dengan otoritas fiskal, tapi juga yang penting adalah dengan segenap pemangku kebijakan, termasuk sektoral. Kita mempunyai dalam forum yang kita tadi, kita punya forum atau tim pengendalian inflasi ya, itu baik di pusat maupun daerah, ini berbagai instansi di sini. Kita lakukan koordinasi di situ, bagaimana melakukan mitigasi untuk pengendalian inflasi terkait juga dengan sisi supply, bagaimana kita menyelaraskan distribusi stok pangan dan lain-lainnya, sehingga tidak hanya dengan fiskal. Nanti di situ juga pemerintah juga akan melakukan perannya masing-masing, tetapi konteks pengendalian inflasi ini kita lakukan dalam arti yang sangat luas, sehingga bagaimana sisi supply ini bisa dihandle bersama-sama, karena kemampuan BI hanya dari sisi demand ya, dari sisi permintaan. Jadi kalau kita bicara pengendalian inflasi, tentunya kita bicara yang lebih sesama. Dan tahun lalu bagaimana kita juga punya melakukan RTPD, Roundtable Policy Dialogue, itu lintas high level, termasuk Menteri Kemenko, kemudian Menteri Perdagangan, Bappenas, gitu ya, termasuk itu kita bersama-sama mengatasi potensi tekanan inflasi itu, sehingga inflasi itu tekanan itu bisa diminimalisir. Dan BI tidak sendirian ya Pak? BI tidak sendiri, ya. Baik, dan menarik untuk kita tahu bahwa pada pemerintahan selanjutnya memang tidak mudah kondisi pasar keuangan kita, bagaimana The Fed wacana untuk menaikkan suku bunga acuan yang dari sekarang 0,25%, dan sedikit galau karena sebelumnya menyatakan akan pada kuartal ketiga 2015, kemudian ada juga mengatakan akan lebih maju lagi. Lalu kita masih punya waktu, andai kata itu masih di kuartal ketiga 2015, ada waktu untuk Bank Sentral juga untuk melakukan strategi-strategi. Apa yang akan dilakukan oleh Bank Sentral? Ya, kalau terkait dengan ini normalisasi kebijakan moneter Amerika, memang ini konsensus yang terbaru ini memang earlier dan with higher magnitude. Jadi istilahnya kalau selama ini survei itu konsensusnya itu titik tengah di mediannya dia di kuartal ketiga, dan sebagian di kuartal kedua, maka yang terakhir ini dia lebih tinggi yang kuartal kedua, yang masih dia mau menyalip. Jadi, dengan perbaikan ekonomi Amerika yang kita lihat terutama di sektor ketenagakerjaan ini sudah ada indikasi, jadi dia meningkat di sangat improvement yang sangat positif di sektor tenaga kerjanya, juga retail ya, konsumsinya, maupun di sektor manufacture-nya ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga konsensus itu memberikan bobot ya, possibility bahwasanya kebijakan normalisasi itu bisa lebih awal di Q2, bahkan dengan magnitude yang lebih besar gitu. Jadi kalau perkiraannya itu by end of 2015 ya, itu sekitar 1,375 atau 1,4 gitu ya. Sebelumnya itu 1,25. Magnitude seperti apa untuk emerging market termasuk Indonesia nantinya menurut Bank Indonesia, dampaknya Pak? Ya, tentunya ini kan kita bisa mengantisipasi ya, karena saat ini memang Amerika ini kan sedang menjadi nilai tukarnya menjadi primadona saat ini. Dia mengalami apresiasi gitu ya. Kalau selama ini kita negara-negara emerging ini mengalami depresiasi, sekarang fenomenanya lebih Amerika yang dolar Amerika yang mengalami apresiasi, sehingga memang tentunya kita akan semua bank sentral juga akan mengantisipasi, karena pelemahan itu, tekanan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, semua negara kawasan juga mengalami tekanan. Nah, sehingga besaran atau timing itu menjadi concern bagi otoritas moneter untuk menyiapkan langkah-langkah apa yang akan diambil. Ya, tentunya kembali lagi ya, apakah itu menaikkan suku bunga, ya itu salah satu opsi ya, tetapi yang penting adalah sebenarnya membuat ekonomi kita itu lebih sehat. Misalkan kita mempercepat pendalaman finansial gitu ya. Jadi itu penting isu strategi ini, karena kalau finansial kita itu dalam gitu ya, tentunya itu akan kita bisa meminimalisir dampak dari
risiko pemburukan atau yang bersifat Termasuk juga proyeksi IMF yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global juga itu juga akan menekan ekonomi Indonesia juga menurut Iya, Bank Indonesia. memang kalau proyeksi IMF kan memang memproyeksikan dia turun ya dari 2015 itu kan jadi 3,8%. Setahun ini juga menjadi 3,3. Nah itu jelas dampaknya ada pada seluruh Indonesia. Namun kita harus melihat bahwasanya source of global growth itu dari mana? Apakah dari negara-negara emerging gitu ya, yang menjadi tujuan ekspor kita, atau negara-negara Eropa atau mungkin yang mempunyai keterikatan ekonomi yang agak jauh dengan Indonesia. Tetapi misalnya perlambatan ekonomi Tiongkok misalnya, ya, merupakan itu mempunyai destinasi ekspor utama kita. Ya, itu mempunyai dampak yang cukup signifikan. Namun demikian yang perlu kami garis bawahi bahwasanya kita sudah mengkalkulasi dampaknya terhadap perekonomian domestik, dan tentunya angka kisaran yang pertumbuhan ekonomi 5,1 sampai 5,5 itu sudah range yang cukup visible gitu, dan penurunan itu sudah memperhitungkan revisi dari global growth tadi. Baik, Pak Solikin, kita kembali tahan dahulu. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut. Pemirsa, dalam kondisi seperti apa Bank Indonesia akan mengubah patokan BI Rate? Simak The Central Bank usai jeda berikut ini.